Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan moderasi beragama. Saya Pia Anwar dan mengisi pembukaan bersatu 0113. Moderasi dari beragama yang ada disebutkan Katolik Komuniti. Dalam kita diskusikan moderasi beragama sebagai tata cara pandang buat ekstremisme dan tersirat ajaran Kristen yang dipahami sebagai contohnya. Salah satu kiat buat memperkuat moderasi beragama merupakan melakukan hubungan semaksimal mungkin ada kepercayaan yang lain. Dalam gereja Katolik, istilah moderat tidak biasa yang dipakai merupakan ketika terhadap fundamentalis dan tradisional yang menolak pembaruan yang penghasil gereja Katolik. Moderasi beragama juang mengakar pada tradisi kepercayaan Konghucu. Umat Konghucu yang tinggi atau beriman pada luhur budi mengenai kehidupan ini pada kaca mata Yin yang lantaran Yin merupakan filosofi pemikiran atau spiritualitas seorang umat Konghucu yang ingin hidup pada jauh. Indonesia wajib mempunyai cara berpikir dan generasi yaitu kesadaran ini wajib dimunculkan supaya generasi bangsa ini tahu bahwa Indonesia terdapat buat semua. Yang kedua, keberagaman Indonesia sedang diuji dengan adanya perilaku yang ekstrem atau memahami kepercayaan menggunakan setengah-setengah dan membentuknya tanpa luar menggunakan formalitas kepercayaan. Global dikejutkan oleh virus corona yang berdampak paling mencolok pada kehidupan keberagamaan. Banyak umat terkejut dengan pengaruh virus sebagai tahu bahwa penutupan ibadah lantaran virus corona tersebut sesuatu yang seharusnya dan sebagainya. Namun sebagian yang lain mengesampingkan imbas berdasarkan virus corona, menguntungkan menyayangkan atau penutupan lokasi ibadah tersebut. Masyarakat harus mampu bersikap moderat dalam menjalani kehidupan keberagamannya, bukan dengan memberikan propaganda di berbagai aspek. Misalnya, memberikan status tertentu di media sosial, miliknya umat Islam wajib lebih moderat pada menjalani agama. Keadaan beragama pada tengah COVID-19 itu tidak sesuai dengan sebelumnya. Misalnya bulan Ramadan kali ini dijalankan biasanya dilakukan masjid dengan sholat terawih. Tapi dengan adanya COVID ini, kita umat Islam menjalankan terawih berada di rumah masing-masing. Adanya Kementerian Agama gencar menggaungkan moderasi beragama sejak 5 tahun terakhir, menaruh pemahaman dan mengamalkan supaya ajaran kepercayaan dijalankan. Maksudnya ialah program moderasi tadi telah kelihatan dan terasa dampaknya. Walaupun demikian, tanda-tanda terjadinya permasalahan internal pada suatu umat kepercayaan masih kebiasaannya masyarakat lebih spesifik pada Indonesia dalam melakukan aktivitas doa massal pada masjid ataupun tempat ibadah lainnya. Tetapi aktivitas doa massal lagi pada tengah COVID-19 usahakan dibatasi dan dikurangi. Berdasarkan berita umat Islam lebih dituntut lagi buat mereview balik pandangan agamanya. Hukum Islam mempunyai fleksibilitas yang sama sekali tidak berdasarkan pandangan keagamaan yang sebetulnya yang dijalankan, hingga menindaklanjuti maqasid al-syariah sebagai sebuah keharusan. Sebagian umat Islam terdapat yang tidak melaksanakan dan menjalankan fatwa ulama dan ajaran pemerintah pada menghadapi COVID-19. Adanya nasihat pandemi COVID-19 pada Indonesia menjamunya kajian kepercayaan online. Nah, itu menariknya kajian kepercayaan Islam secara online ini banyak dilakukan oleh segmen Islam moderat yang notabene mempunyai pandangan keagamaan yang lebih toleran dan inklusif. Termasuk pada gerombolan ini merupakan dari kalangan pesantren NU dan perguruan Muhammadiyah. Konsistensi pandemi COVID-19 telah membawa asa dan fajar baru bagi keluarga beragama. Lalu lintas kepercayaan pada global maya dipenuhi oleh paham Islam moderat yang dalam jadi menjadi gerombolan mayoritas. Akan tetapi cenderung membisu pada menghadapi gelombang radikalisme dan intoleransi beragama. Yang terakhir, kemunculan bunyi Islam, moderat Islam, yang pertama ini diyakini sebagai gerombolan mayoritas. Kemunculan bunyi Islam moderat pada gelombang maya buat kepentingan mereka. Selama ini sebagian sudah ditulis oleh sejumlah peneliti.
Gerombolan Islam sudah meradikal yang memanfaatkan media daring buat membuat ideologi dan melakukan rekrutmen anggota. Contohnya, memberitahukan kiper internet yang relatif signifikan pada pendorong penguatan Islam radikal dan sentimen anti Amerika pada Indonesia. Antara itu, memakai media daring ini gelombang Islam moderat wajib menyadari bahwa mereka ini merupakan publik. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.